Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Purnama. Di sini saya akan membahas tentang materi membangun budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi era MIR. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya sebagai slogan saja. Bahasa Indonesia yang dipintir dengan bahasa-bahasa lain menjadikan bahasa alay yang banyak digunakan kalangan muda untuk berkomunikasi. Yang justrunya merekalah yang seharusnya melestarikan keberadaan bahasa Indonesia tersebut. Lebih parahnya lagi, bahasa alay tersebut menjadikan sebuah keharusan untuk menunjukkan eksistensi mereka atau pengakuan diri mereka. Ditambah lagi ketika memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, keberadaan bahasa Indonesia akan mendapatkan tantangan kedua dengan banyaknya arus tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Dan pengguna bahasa Indonesia yang sesuai kaidah sudah tidak lagi digunakan di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Lebih lagi mampu mengembangkan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal itu jauh dari semestinya. Bahkan yang lebih parah lagi, bahasa-bahasa alay yang digunakan tersebut cenderung dijadikan sebuah pengukuran diri bagi penggunanya. Cenderung dijadikan sebuah pengakuan diri bagi penggunanya. Pengaruh kedua berasal dari eksternal, yaitu pengaruh negatif dari bahasa asing. Pengaruh negatif dari bahasa asing seperti maksudnya kosakata asing yang tanpa melalui proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah yang semestinya. Dan ada juga masyarakat ekonomi ASEAN. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal utama yang perlu dicapai setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik, dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pentingnya masyarakat ASEAN tidak terlepas dari dampak positif dan manfaat yang diberlakukan perdagangan bebas di wilayah regional Asia Tenggara tersebut. Bagian selanjutnya saya akan di sini membawakan tentang literasi bangsa. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi. Saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, divisi literasi revolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu divisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan arti yang lebih luas dan mudah meraba pada politik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Divisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi. Sepertinya literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba: memahami, melipati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemua merujuk pada kompetisi dan kemampuan yang lebih baik dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Adapun dari tujuan literasi terbagi menjadi 7. 1. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. 2. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. 3. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. 4. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam seseorang. 5. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. 6. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. 7. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan membahas manfaat literasi yang terbagi menjadi 9. 1. Menambahkan kosakata seseorang. 2. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. 3. Mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. 4. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik.
5. Kemampuan memahami maka sesuatu informasi akan semakin meningkat. 6. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. 7. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. 9. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Adapun di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis literasi. Terbagi menjadi 5. 1. Literasi dasar. Ialah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Adapun tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. 2. Literasi perpustakaan ialah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. 3. Literasi media ialah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media seperti media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Memahami agar pengguna setiap media tersebut. 4. Literasi teknologi ialah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software. Mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. 5. Literasi visual ialah pemahaman yang lebih kemampuan dan menginterpretasi dan memberikan makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dalam pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan diartikan, bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Dan ada juga di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip literasi. Prinsip-prinsip literasi yaitu terbagi menjadi 4. 1. Bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategis dalam membaca dan variasi bacaan. 2. Bahasa lisan sangat penting. Setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. 3. Berlangsung pada suatu kurikulum. Menurut Kelly Beer, seharusnya program literasi diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. 4. Pentingnya keberagaman. Keberagaman ialah suatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Dari materi tersebut, saya memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia sebagai penduduk asli harus bangga dan mempunyai sikap yang jelas dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berasosiasi. Dengan begitu akan tumbuh penghargaan akan pentingnya nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut sekaligus akan melestarikan bangsa Indonesia di tengah-tengah tantangan globalisasi semakin pesat. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang literasi. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis karena melibatkan pengetahuan bahasa, lisan, dan tulisan, kemampuan kognitif, serta pengetahuan mengenai genre dan kultural. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.